Shalom semua yang hadir pada hari ini. Saya sungguh berbesar hati karena pada hari ini diberikan kesempatan untuk berkongsi di dalam bicara sabda dan bersama-sama dengan Anda semua berbicara tentang perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan Yesus sedang lakukan di negara kita Malaysia. Nah, saudara-saudari, berbicara mengenai generasi muda atau lebih dikenali pada hari ini dipanggil sebagai next generation, itu adalah merupakan suatu perbicaraan yang sangat baik untuk kita semua perhatikan. Dan semua kita percaya bahwa generasi muda merupakan penerus legasi turun-temurun orang Kristen yang ada di Malaysia ini, amin. So kita harus mengambil perhatian yang sangat mendalam kepada golongan generasi muda. Karena jika dilihat sekarang dengan peredaran dunia yang semakin pesat, di mana akses berita-berita dan juga pengetahuan dunia yang hanya memerlukan jari telunjuk kita saja untuk akses semua itu senang sekali. Jadi oleh yang demikian perhatian yang khusus serta peranan kita, apatah lagi seperti saya, seorang pastor gereja, ianya merupakan sangat penting untuk kita melihat bagaimana untuk kita memimpin generasi muda yang luar biasa ini, amin. So, bagi mengekalkan serta memantau mereka, saya percaya bahwa generasi muda zaman ini harus diberikan perhatian yang khusus mengenai pertumbuhan mereka, bukan saja secara pembangunan karakter dan sikap mereka, tetapi juga saya percaya secara rohani dengan seimbang. Itu seharusnya sangat penting untuk kita lihat, dan bagi pendapat saya juga kedua hal ini harus berjalan sejajar, karena tanpa kerohanian yang mantap maka sukar untuk membentuk karakter dan sikap yang utuh, dan juga sebaliknya tanpa ada karakter dan sikap yang dibentuk maka nilai kerohanian juga secara disiplin juga sukar untuk dipupuk. Jadi apakah permasalahan yang dihadapi oleh generasi muda di gereja? Nah, ini persoalan saya percaya semua kita selalu mempersoalkan apa sebenarnya berlaku di generasi muda kita di gereja, karena ada banyak permasalahan-permasalahan yang berlaku. Contohnya generasi muda sudah semakin kurang untuk datang ke gereja, dan ada juga yang sudah tidak mau mengambil gereja ini adalah satu kewajiban untuk hadir. Nah, perkara ini harus sama-sama kita pikirkan, sama-sama kita fahami bersama-sama juga, dan juga pelajari juga bersama-sama, dan kita kaji bersama-sama tentang apa yang berlaku kepada generasi muda ini. Dan ada beberapa perkara juga melalui pengalaman saya melayani generasi muda di gereja, permasalahan yang mereka hadapi adalah mereka kurang didengar dan diperhatikan. Mereka katakan peranan mereka di gereja juga tidak dihargai. Kita hanya ingin mereka melayani, tetapi permasalahan mereka tidak pula dihiraukan. So, ini adalah perkara-perkara yang saya pernah tanya kepada generasi yang lebih muda, dan inilah yang mereka katakan kepada saya. Dan ya, perkara ini merungsingkan juga, karena mereka boleh berpikiran seperti itu. Mereka juga merasakan dipersalahkan dengan peredaran zaman. Contohnya gadget-gadget yang ada, fashion yang ada, dan juga pergaulan-pergaulan yang ada. Nah, mereka rasa dihakimi dengan perkara tersebut, maka karena itu mereka tidak mau datang ke gereja ataupun bertumbuh di gereja. So, kebolehan dan kemahiran mereka juga tidak dihiraukan. Jadi, sehingga kan mereka merasakan tidak mempunyai tujuan, purpose untuk ke gereja. Maka mereka merasakan gereja sudah tidak relevan dengan peredaran zaman dan juga musim gereja yang ada buat generasi mereka pada hari ini. Tiada ada community yang sesuai untuk mereka. Semua ini memberikan gambaran mengenai tidak ada ruangan besarnya di situ adalah apa? The major thing is sense of belonging, ataupun ketidak ada rasa penerimaan yang tulus daripada generasi ini kepada gereja. Nah, perkara-perkara ini, permasalahan-permasalahan ini, saudara-saudari, saya percaya bahwa bukan Anda saja yang hadapi, maka saya sebagai pastor gereja di SIBKL Bahasa Malaysia juga yang melayani anak-anak muda, youth pastor in this church, saya juga mengalami perkara yang sama, dan juga persoalan-persoalan seperti inilah yang saya dipersoalkan, dan juga saya mendapat jawaban daripada anak-anak muda yang sangat
very intellectual kita panggil. Mereka sangat dapat berpikir secara terbuka karena mungkin ya media-media sosial di luar sana sangat terbuka untuk mereka dengar tentang pendapat-pendapat yang ada. Jadi semua ini adalah permasalahan yang membuat saya tidak habis pikir sebenarnya mengenai generasi muda ini, mengenai bagaimana untuk memastikan mereka merasa bahwa gereja itu adalah tempat ataupun rumah kedua mereka untuk bertumbuh, berakar, dan berbuah. So ya, kita perlu ada satu iltizam untuk memastikan bahwa gereja ini sudah seperti rumah kedua mereka. Bukan pilihan, tetapi kewajiban mereka untuk bertumbuh seperti sebuah keluarga. Nah, jadi inilah sebenarnya beban saya dan juga kerinduan saya supaya anak-anak muda kembali kepada gereja semula dan mereka mau bertumbuh di dalam gereja. Maka pada hari ini saya mau memberikan satu petikan kepada Anda semua di Mazmur 127 yang sering digunakan di khotbah-khotbah seorang pastor yang dimanapun mereka berada, mereka akan menggunakan Mazmur 127 ini untuk generasi muda, yaitu mari saya bacakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. So melalui tulisan Mazmur ini, generasi muda dianggap sebagai apa? Anak panah, arrow generations, and this is the next generations actually. Anak panah yang dilambangkan sebagai sebuah potensi dan tujuan untuk diasah dan juga merupakan sifat yang tajam dan lurus sebagai metaforanya agar tetap sasaran, kita katakan. So ada anak panah yang lurus, yang tajam, dan juga yang sangat jelas itu melambangkan tentang suatu panah yang dipanah oleh tukang pemanah agar panah tersebut dipanah dengan sasaran yang tepat begitu. So inilah yang memberikan satu gambaran tentang anak muda dengan kayu yang lurus dan juga anak panah yang sangat tajam. Yes. Jadi ianya tidak dapat dipanah sendiri, tetapi memerlukan seorang pahlawan untuk memanahnya. Yes, seperti yang saya katakan tadi. Ianya memberikan gambaran bahwa mereka harus menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan sebagai pahlawan mereka. Ya, saudara-saudari, saya percaya bahwa pemanah ini adalah seperti gambaran Tuhan yang memanah anak panah tersebut. So, kehidupan generasi muda itu seharusnya berpandukan ataupun dikuasai ataupun dibimbing ataupun diselenggarakan oleh pahlawan, yaitu Tuhan kita yang luar biasa. Tetapi di dunia ini, siapakah yang dipertanggungjawabkan oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan yang memanah anak panah itu? Sudah semestinya siapa? Kita, saudara-saudari, dan ianya adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin kepada generasi muda ini. Ada 3 perkara yang saya mau katakan untuk untuk anak panah ini. So ianya mengasah dan menajamkan mereka. So ianya ini memberikan gambaran tentang apa? Kemahiran, karakter, dan kepekaan mereka melalui pengajaran firman Tuhan. Amin. So yang kedua adalah menjaga hati mereka supaya tetap lurus begitu. So kerendahan hati untuk mendengar Tuhan dan juga menjaga kekudusan. So yang ketiga, memastikan keseimbangan. So di dalam anak panah itu, apabila tukang panah memanah, kita akan pastikan bahwa kayu panah itu seimbang supaya dia tidak berpusing-pusing kan. So itulah tugas seorang pemanah untuk memastikan keseimbangan. So ini menggambarkan kerohanian dan kehidupan pribadi dan emosi harus seimbang agar mereka senantiasa cemerlang dan dinamik di dalam kehidupan mereka. Amin. So itulah yang menggambarkan anak panah itu. So generasi muda ini harus dipimpin dengan lebih luar biasa lagi dan harus diberikan satu gambaran kepada mereka bahwa ada seorang pahlawan ataupun seorang pemanah yang diberikan pertanggungjawaban kepada mereka untuk membimbing mereka agar mereka dipanah dengan tepat
sasaran. Amin. So persoalannya adalah bagaimana untuk memastikan semua ini dapat berhasil. Nah, pada hari ini saudara-saudari, saya percaya semua kita, semua di dalam gereja-gereja kita, semua Anda yang ada pada hari ini mahu bagaimana ada keberhasilan yang boleh berlaku agar anak-anak muda ini kembali semula ke gereja dan mahu bertumbuh di dalam gereja agar mereka terus-menerus bertumbuh dan juga berbuah dengan luar biasa dan mereka mempunyai kualiti seorang Kristen yang luar biasa. Amin. Maka pada hari ini saya akan memberikan Anda semua 3 poin utama yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh kita agar kita dapat memimpin generasi muda ini ataupun generasi pada zaman ini seperti seorang pahlawan yang memanah anak panah dan mempersiapkan anak panah untuk digunakan dengan luar biasa. Amin. Nah, jadi selalunya fokus kita di dalam Mazmur 127 adalah tentang anak panah tersebut. Tapi pada hari ini sebagai seorang pastor, saya rasa saya lebih cenderung atau rema Tuhan kepada saya lebih cenderung kepada seorang pahlawan itu yang memanah panahan tersebut. Jadi yang kayu panah tersebut. Jadi saya percaya bahwa kita semua harus memahami posisi kita sebagai seorang pemanah ataupun pahlawan yang telah dipertanggungjawabkan Tuhan untuk mengendalikan kayu panah tersebut. Amin. Jadi ya, yang pertama yaitu kita harus membina kepercayaan dan juga hubungan bersama dengan generasi muda ini. Nah, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 hingga 8 berkata seperti ini. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Apabila Paulus menulis ayat ini, dia menggambarkan dirinya seperti seorang ibu dengan metafora keibuan yang mendatangkan sikap ingin membina hubungan dan kepercayaan kepada jemaah di sana. Jadi ayat ini yang kalau kita lihat di dalam satu ayat yang ini, kami rela bukan saja membagikan Injil Allah, tetapi juga hidup kami sendiri. So, ayat ini saudara-saudari yang ditulis oleh Paulus sebenarnya memberikan gambaran mengenai kesanggupan dan kerelaan seseorang untuk hadir dan wujud dalam hidup seseorang tersebut. Dan ada kepercayaan dan ada hubungan begitu yang sangat intim bersama dengan seseorang, begitu, dengan anak-anak muda ini. Jadi, saya percaya bahwa membina hubungan dan kepercayaan melalui kasih, ketulusan dan keteladanan hidup ini sangat penting untuk anak-anak muda ini supaya mereka merasakan bahwa kita sangat-sangat mengambil perhatian ataupun memperdulikan mereka, saudara-saudari. Nah, jika dilihat melalui masalah-masalah generasi yang baru saja saya katakan sebelum ini, pada saat ini dengan konteks budaya mereka seperti ada circle mereka sendiri dalam hidup mereka. Apabila kita berada di luar circle mereka, apa yang berlaku? Maka mereka tidak akan menerima ataupun terbuka kepada kita. Nah, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau percaya, mereka tidak mau menghiraukan, mereka kadang-kadang tidak mau berkongsi tentang rahasia-rahasia tentang mereka, permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Karena apa, saudara-saudari? Karena mereka merasakan bahwa kita itu di luar circle mereka. Tetapi apabila kita berada di dalam circle mereka, mereka akan mula untuk terbuka dan melihat kita sebagai seorang yang boleh dipercayai. Nah, saudara-saudari, saya benar-benar percaya pada zaman ini dan konteks ini, generasi muda mahu kita benar-benar melihat mereka dan benar-benar mahu kita ada di dalam mereka dan mau kita benar-benar membina hubungan dan juga membina kepercayaan bersama-sama dengan mereka. Bagaimana how we want to have the trust, kepercayaan mereka apabila kita pun tidak mempercayai mereka ataupun kita tidak membina hubungan dengan mereka. Nah, saya percaya saudara-saudari itu sangat sukar. Apalagi pada zaman hari ini di mana anak-anak muda sekarang sangat terbuka dengan media sosial. Mereka boleh saja tinggal di TikTok,
Mereka boleh saja tengok di Instagram, ada banyak pembicara-pembicara yang ada secara media, secara sosial media di situ. Mereka boleh dengar. Jadi buat apa saya mau dengar pastor saya berkata, pemimpin saya berkata? Mereka boleh saja katakan seperti itu. Tetapi apabila kita membuka hati kita, mempercayai mereka, maka saya benar-benar percaya mereka juga akan mempercayai kita dan membina hubungan dengan kita. Nah, bagi saya ini adalah langkah pertama untuk kita kembalikan generasi muda itu ke dalam gereja semula. Biar mereka merasakan ada hubungan, ada kepercayaan yang berlaku di dalam gereja. Amin. So, saya benar-benar percaya perkara tersebut. Nah, saya ingin memberikan kesaksian. Ada sekumpulan pelajar di gereja saya. Sebelum ini mereka sangat tidak merasa atau banyak merahasiakan permasalahan ataupun situasi hidup mereka kepada pemimpin gereja. Mereka tidak mau kasih tahu kami, mereka tidak mau untuk berkongsi kepada kami tentang apa-apa yang berlaku, situasi-situasi yang berlaku. Tiba-tiba saja mereka ada masalah dan kami selesaikan begitu. Nah, perkara ini sangat merungsingkan saya. Nah, setelah saya mengubah perspektif saya coba untuk saya melihat perkara itu berlaku di gereja, saya mengubah perspektif hidup saya. Saya mengubah pandangan saya kepada mereka, saya lebih kepada terbuka dan memberikan kepercayaan kepada mereka. Nah, perkara tersebut membuat mereka percaya kepada saya dan mereka pun merasakan bahwa saya ini adalah orang yang mudah untuk didekati, mudah untuk mendengar dan lebih mendengar daripada bercakap begitu. So, sometimes, kadangkala saudara-saudari, kita mendengar lebih baik daripada kita berbicara sebenarnya. Jadi lebih baik kita mendengar lebih daripada kita berbicara lebih kepada generasi ini karena mereka mau didengar. Jadi selepas mendengar mereka, saya percaya mereka pasti akan percaya dan mempunyai hubungan yang dekat dengan kita. Nah, amin. Yes, haleluya. Jadi perkara ini mengubah perspektif itu. Jadi ianya memberikan juga inspirasi kepada mereka, teladan buat mereka untuk bersemangat dan merasakan bahwa ada figura yang mereka boleh percayai dan mereka mempunyai hubungan itu, apatah lagi seorang pastor. Kalau Anda sangat terbuka dan sangat dipercayai dan sangat mempunyai hubungan yang baik dengan generasi muda, saya percaya mereka akan benar-benar mencari Anda dan benar-benar terbuka kepada Anda dan benar-benar ingin Anda di dalam circle mereka. Nah, inilah saya percaya bahwa langkah pertama yang harus dilakukan. Nah, saudara-saudari, karena itu saya mengesyorkan kepada Anda untuk mulakan hubungan dengan mereka tanpa memberikan mereka had atau boundary yang memperbezakan cara pandangan dan perbezaan generasi yang ada. Tapi lebih kepada ada sikap terbuka dan memahami. Saya tahu kita semua ada di generasi yang berbeza. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, akan meminta Tuhan untuk kita membuka hati kita dan juga dari diri kita sendiri juga untuk membuka hati kita untuk menerima generasi ini dan menerima pandangan ataupun menerima konteks kehidupan mereka. Nah, saya percaya mungkin perkara ini akan meringankan beban Anda dan juga meringankan kerja Anda untuk membuat mereka lebih dekat lagi dengan Anda. Amen. So, ini sangat membantu. Jadi, bagi bertujuan juga membina hubungan serta kepercayaan antara mereka, beri peluang perkara ini kepada mereka. Wujudkan suatu mindset kepada mereka mengenai diri kita yang hadir, maha hadir dalam kehidupan mereka, menginspirasikan mereka dan meneladani mereka melalui perhubungan dan kepercayaan yang sudah dibina. Dan yang terakhir sekali, menjadi sebuah figura yang boleh dipercayai dan dicontohi. Saya benar-benar berdoa agar semua kita boleh menjadi perkara ini di dalam kehidupan generasi muda ini. Nah, selepas kita membina hubungan dan kepercayaan kepada mereka, langkah kedua yang saya benar-benar percaya yang harus kita lakukan, dan saya juga lakukan perkara ini di gereja saya adalah saya membina community untuk mereka di gereja ini. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 24 hingga 25 berkata seperti ini. Dan marilah kita saling
memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. So ini memberikan gambaran tentang apa? Community. Jangan jauh tetapi dekat dan berkumpul bersama-sama sebagai sebuah community yang luar biasa. Di Amsal 27 ayat 17 mengatakan seperti ini. Di dalam community itu besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Disinilah tempat kita ditajamkan, diperlengkapkan bersama. Amin. So di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 hingga 10 berkatakan seperti apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri jika mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tempat kita mengangkat mereka daripada perkara-perkara yang mereka hadapi, kejatuhan yang mereka hadapi. Kita mengangkat mereka di dalam community mereka. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata apa? Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Kita membangun antara satu sama lain di dalam community ini. Nah, inilah yang diperlukan oleh generasi muda di dalam gereja. Mereka apabila kita berbicara soal gereja, mesti gereja lagi penat lah. Nah, saudara-saudari, saya percaya bahwa pada zaman ini kita harus menyadari dan harus kita bersetuju bahwa generasi muda zaman ini melihat gereja hanya sebagai salah satu pilihan untuk mereka berkumpul. Karena itu kadang-kadang mereka malas. Karena ini sudah jadi satu pilihan buat mereka. Yes. So, karena di luar sana terdapat banyak community-community yang bukan Kristen yang telah diperkenalkan kepada generasi muda yang menarik minat mereka. Ada banyak community-community di luar di sana yang mungkin mereka rasa mereka lebih membangun. Maka gereja dampaknya sudah tidak relevan kepada mereka, karena kemungkinan terbesar mereka merasakan bahwa mereka lebih bertumbuh secara sosial ataupun kemahiran di luar yang menjual activity atau program melalui community mereka yang lebih menarik minat generasi muda ini mengikut arus permodernan dunia kita. Jadi apakah peranan gereja? Saya percaya bahwa gereja harus mengambil langkah ke depan untuk memastikan gereja bukan menjadi pilihan, tetapi gereja menjadi kewajiban buat generasi muda ini bertumbuh. Now, mari saya berikan gambaran kepada Anda semua. Di mana saya percaya, saya sungguh-sungguh percaya di luar di sana, mereka boleh menjanjikan banyak perkara. Karakter mereka boleh dibangun juga. Attitude mereka juga boleh dibangun di luar sana juga. Kemahiran, skill mereka, talent mereka boleh dibangun juga di luar sana. Tetapi satu perkara yang benar-benar saya percaya bahwa ianya sukar untuk dilakukan di luar sana adalah apa? Soal kerohanian, hubungan, keselamatan, dan pengenalan akan Kristus. Nah, saya percaya saudara-saudari, jika kita mewujudkan satu community di dalam gereja buat generasi muda ini yang memberikan fokus utama kepada kerohanian dan juga pembangunan karakter dan juga attitude mereka, saudara-saudari. Saya percaya ini akan sangat-sangat membantu mereka untuk mengenal diri mereka sendiri dan juga mengenal Kristus yang ada di dalam mereka. Amin. Haleluya, luar biasa. Maka gereja harus mewujudkan suatu community yang ada di dalam gereja buat generasi ini. Amin. Tempat mereka untuk menajamkan antara sesama, mengangkat teman-teman mereka seperti firman Tuhan tadi, membangun sesama. Wah, di dalam community juga kita mengajar dan menginspirasikan mereka mengapa mereka harus bertumbuh di dalam gereja, memastikan mereka bertumbuh dan mempunyai quality sebagai umat Kristen yang benar di dalam community. Amin. Wah, bayangkan saudara-saudari, garam dan terang itu dibina di dalam satu community yang ada di dalam gereja. Mengumpul mereka, membina quality mereka dengan luar biasa sebagai umat Kristen yang luar biasa. Dan menjadikan mereka garam dan terang yang menerangi di luar sana. Menjadi garam di luar sana yang menunjukkan berita baik Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Wow. Puji Tuhan. Maka saudara-saudari, saya percaya di dalam gereja saya juga ada beberapa pelajar daripada gereja yang berkongsi kepada saya. Mereka apabila mereka berada di dalam university mereka,
Mereka disebabkan mereka sudah dipenuhi, diasah di dalam community ini, diajar, diberikan pemuridan yang luar biasa. Apa yang berlaku saudara-saudari? Mereka melakukan perkara ini di luar. Dan apabila mereka melakukan perkara ini di luar, di tempat mereka belajar, mereka melihat generasi-generasi muda yang lain yang belum pergi ke gereja. Nah, generasi muda yang di luar ini, mereka melihat orang-orang ini, pelajar-pelajar yang ada di dalam gereja ini, yang tinggal di dalam community yang generasi muda yang ada di dalam gereja ini, mereka lihat, mereka tergamam. Mereka terkejut dengan perubahan sikap, dan ada yang di antara mereka mungkin gagal sebelum ini atau markah mereka rendah, tiba-tiba mereka menjadi top student di dalam gereja, di dalam university mereka. Mereka sebelum ini mungkin selalu lambat bangun, tapi tiba-tiba menjadi orang yang paling awal dan membangunkan kawan yang lain. Ini adalah perubahan karakter yang terjadi. Nah, apa yang berlaku saudara-saudari? Generasi muda yang di luar ini, yang belum pergi ke gereja ini, mereka bertanya apa yang berlaku. Nah, inilah kesempatan yang pelajar-pelajar ini berikan tentang memberikan gambaran kepada mereka tentang ada community di gereja yang membuat mereka berubah. Begitu. Nah, saudara-saudari, perkara ini sangat penting. Langkah yang ketiga, setelah kita sudah membina hubungan dan kepercayaan kepada mereka, kita sudah membina community buat mereka. Apa yang harus kita lakukan saudara-saudari? Saya benar-benar percaya kita harus membimbing mereka di dalam mentorship. Yes. Ya, saudara-saudari, mari saya bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Berkata seperti ini, apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cekap mengajar orang lain. Amin. So, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata seperti apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Amin. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, karena anak-anak muda memerlukan semua kita untuk dibimbing dan dimentorkan. Nah, saudara-saudari, sepanjang saya melayani generasi muda di gereja, saya dapat mengenal pasti bahwa pada zaman ini, generasi muda bukan memerlukan seorang untuk berkhotbah. Bukan untuk dikhotbahkan, mereka bukan memerlukan orang untuk berkhotbah buat mereka, tetapi mereka memerlukan apa, saudara-saudari? Di dalam pengalaman saya melayani mereka, mereka memerlukan seseorang yang mementori mereka. Yes, jadi siapa mentor mereka itu? Semua kita yang berdewasa rohani ini harus mementor mereka apabila mereka sudah berada di dalam gereja. Mereka memerlukan perkara tersebut. Di dalam usia muda saya juga, ya seperti saya saudara-saudara, saya sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan buat saya. Walaupun di dalam usia yang muda, saya masih muda juga, di dalam usia yang muda ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan para hamba, pastor-pastor yang luar biasa untuk membimbing saya, mementori saya, supaya apabila saya berjalan atau membangun di dalam perjalanan menjadi seorang pastor ini, saya menjadi pastor yang lebih benar dan lebih baik dan lebih melihat dari sudut pandangan pelayanan yang lebih meluas dan lebih baik lagi, saudara-saudari. Saya benar-benar bersyukur karena ada banyak hamba-hamba Tuhan yang membantu saya di dalam perjalanan ini, dan saya sungguh bersukacita karena Tuhan sangat baik menghantar semua itu. Nah, saya juga percaya bahwa generasi muda pada zaman ini sangat memerlukan seseorang untuk menjadi mentor mereka, agar mereka dapat mengetahui atau mempunyai panduan hidup dengan lebih baik lagi. Mengajar mereka agar mereka dapat mengajar, begitu. So, kita mengajar mereka agar mereka dapat mengajar. Ini memberikan gambaran tentang apa? Kepimpinan. So, meneladani mereka agar mereka dapat meneladani orang lain. So, ini tentang apa? Character value. So, mendidik mereka agar mereka mendidik orang lain. Ini tentang apa? Soal trustworthy friendship.
Yes, so perkara ini saudara-saudari sangat penting untuk kita lakukan, memberikan bimbingan mentorship kepada mereka agar mereka terus-menerus membangun di dalam community mereka, agar mereka dapat melihat satu figura untuk diinspirasikan ataupun diteladani, agar mereka pun meneladani, memimpin dan juga dibentuk dan mendidik dengan luar biasa di dalam generasi mereka yang lebih luar biasa. Saya tidak percaya bahwa generasi muda ini hanya dipimpin. Mereka juga harus memimpin in the same time. Jadi kita harus mengajar mereka untuk dipimpin dan juga kita harus mengajar mereka untuk memimpin dalam masa yang sama. Amin. So di dalam gereja saya sekarang ini saya telah mencipta satu pemuridan yang dikenali sebagai 3-to-1 discipleship, yaitu 3 orang 2 jam di dalam 1 bulan 1 kali. Nah, perkara ini apabila saya baru-baru mula lakukan, ianya saya takut sebenarnya ini perkara tidak jadi. Tapi I'm very shocked. Rupa-rupanya perkara ini terjadi pula. Wah, puji Tuhan. Dan pada hari ini dan melihat kepada graf juga pembangunan ataupun peningkatan anak-anak muda, generasi-generasi muda yang datang ke gereja kami semakin bertambah. Karena saya percaya bukan karena saya, bukan juga karena pemimpin-pemimpin muda yang lain, tapi kami percaya bahwa Kristus telah memberikan kami hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan untuk membimbing rekan-rekan ataupun generasi-generasi muda yang ada, yang hadir ke gereja, dan mereka merasakan bahwa gereja ini ada community mereka dan mereka merasa bahwa ada keluarga di dalam gereja ini dan mereka bertumbuh dengan lebih luar biasa. Amin. Maka saya benar-benar percaya saudara-saudari, Anda harus mewujudkan program mentoring di gereja Anda di dalam kelompok yang kecil agar mereka dibimbing dengan luar biasa. Ada program mentorship yang berlaku di dalam gereja Anda. Pastikan generasi muda ini juga teruja untuk mengikutinya, buat satu program yang sangat dekat dengan konteks ataupun budaya generasi mereka di zaman ini. Pastikan mereka benar-benar membangun dengan kita monitor mereka, monitor tingkat perkembangan mereka, dan saya percaya semua ini dapat berhasil dan kita berjalan bersama dengan mereka seperti Yesus berjalan bersama dengan mereka. Amin. Saudara-saudari, saya percaya bahwa pada hari ini ada banyak perkara yang kita pelajari dan ya, harus saya ingatkan juga bahwa kunci keberhasilan untuk kita memimpin generasi muda bukan soal program, bukan soal event, bukan soal perancangan yang kita sudah lakukan, tetapi more than that. Semua itu haruslah karena Yesus Kristus yang diutamakan di dalam apapun yang kita rancangkan. Amin. So, Yesus yang terutama. Christ is the center of it all. It is have to be like that. So, saya percaya saudara-saudari, Anda pada hari ini belajar sesuatu yang luar biasa. 3 langkah yang saya berikan. Pertama, membina hubungan dan kepercayaan. Kedua, membina community yang supaya mereka merasakan ada keluarga di dalam community mereka, di dalam gereja. Dan juga yang ketiga, ada program mentorship yang membuat mereka dibina dan dibimbing bersama-sama di dalam gereja tersebut. Nah, saya percaya saudara-saudari, Yesuslah yang menjadi sandaran dan inspirasi utama di dalam apapun yang kita lakukan. Dan ya, bina hubungan, bina community, dan jadilah mentor yang luar biasa buat mereka. Dan generasi penerus bagi saya adalah masa depan gereja. Dan saya percaya melalui perkongsian pada hari ini, Anda semua, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus akan ada keterbukaan, akan ada buah-buah rohani yang luar biasa. Dan juga ada benih-benih rohani yang luar biasa yang tertanam di dalam diri Anda, supaya Anda dapat menangkap perkara ini dan melakukannya di dalam memimpin generasi muda yang luar biasa yang Tuhan telah amanatkan kepada kita semua. Saya berdoa agar gereja Anda, bukan saja gereja saya, tetapi gereja Anda juga membangun dengan lebih luar biasa. Dan melalui platform Bicara Sabda ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus agar generasi muda kembali kepada gereja, kembali kepada community, kembali kepada purpose dan ataupun tujuan
kehidupan mereka sebagai seorang Kristen, supaya mereka benar-benar mengetahui apa itu panggilan Tuhan buat kehidupan mereka. Terima kasih saudara-saudari, dan ya, ini saja perkongsian saya pada hari ini, dan terima kasih buat Bicara Sabda sekali lagi, dan mari saya bawa di dalam doa, dan saya aminkan perkara tersebut. Mari saya berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih buat penyertaan yang luar biasa. Tuhan, apapun yang dikongsikan, biarlah roh-Mu, biarlah benih firman-Mu yang tertanam di dalam setiap kami pada hari ini, agar kami melakukannya di dalam memimpin generasi muda, agar generasi muda ini Tuhan kembali kepada Engkau semula. Kami berterima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus yang mulia, biar terjadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.